Kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan pancaran, di mana di zaman 2022 ini banyak orang-orang yang lalai mempercantikkan diri sehingga lupa memperbaiki akhlak dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak remaja-remaja yang sudah tidak tahu diri, suka berjudi, hobi berzina, bahkan yang paling mengiris hati, mereka rela membunuh orang tuanya sendiri. Mengapa ini bisa terjadi? Karena akidah dan moral yang sudah tiada di dalam hati. Bukankah kita sebagai umat Islam mempunyai suri tauladan yang patut kita teladani, sebagaimana Allah yang telah menurunkan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang patut diteladani, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku, kata Nabi, diutus ke permukaan bumi hanya untuk memperbaiki akhlakul karimah manusia. Dari hadis tersebut sudah jelas bahawa tujuan Nabi diutus ke permukaan bumi. Perihal ini hampir semua umat Islam mengetahuinya, baik umat di zaman dulu maupun umat di zaman sekarang. Tapi sayang beribu sayang, ilmu yang telah ada tapi tidak diamalkan. Banyak orang-orang yang menyepelekan tentang akhlak, bahkan terasa asing di telinga anak zaman milenial sekarang, yang kerjanya nongkrong di wifi, selfie sambil makan mie, mabar jemput yang lalainya setengah mati, yang membuat para ustaz orang tua. Tapi yang paling mengiris hati, sangat disayangkan, ustaz yang berilmu tinggi, bapak yang berdasi, yang gayanya melebihi Tamir Ghani, seakan-akan tak pernah kenal Nabi. Di manakah cerminan Islammu? Siapakah suri tauladanmu? Hadirin sedang apa-apa, Dewan Hakim yang mulia. Padahal Islam diidentikan dengan agama yang akhlakul karimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa Islam, sebagai suri tauladan di sepanjang zaman. Beliaulah insan kamil, king of the king, best of the best, number one forever, yang diikuti dan dikagumi seluruh umat manusia, bahkan kafir sekalipun. Di antaranya ilmuwan barat Mr. Senek Orientalis Amerika dalam bukunya Dinayatul Arab mengatakan Muhammad muncul 570 tahun setelah Nabi Isa. Tujuannya untuk meningkatkan akhlakul karimah manusia dan memberinya dasar-dasar utama dan akhlak yang mulia. Kesempurnaan Nabi bukanlah hanya dihadirkan sebagai sosok yang dikagumi, digilai dan dicintai. Akan tetapi beliau adalah puncak kesempurnaan yang patut dicontoh, diikuti dan dikagumi. Hadirin, ingatkah kita kepada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut.
ayat ini bisa jadi orang merupakan kecaman bagi orang-orang munafik yang mengaku memeluk Islam tapi tidak mencerminkan ajaran Islam. Kecaman ini terkesan oleh kata-kata lepas yang seakan-akan cerman ini mengatakan, kamu telah melakukan aneka kedurhakaan, padahal sesungguhnya telah ada di tengah-tengah kamu Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang patut kita belajar. Hadirin sidang talabar, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Dari uraian di atas, tidak marah kita kepada orang-orang yang mengagumi Nabi yang bukan dari golongan mereka sendiri. Sedangkan kita yang sudah lama tahu tentang Nabi, tapi tidak mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya. Maka daripada itu, jangan salahkan orang-orang yang mengatakan Islam itu keras, Islam itu teroris. Jikalau kita tidak mengikuti jejak-jejak Nabi kita sendiri, sebagaimana contoh yang banyak kita lihat. Sebagaimana contoh yang banyak kita lihat, orang-orang yang akhlaknya sangat melenceng dari ajaran Islam, suka berdebat yang tujuannya merendahkan sesama. Perzinahan pun terjadi di mana-mana, disebabkan dunia kaki, hukum analis, dan saudara kabeh seribu. Sayang katalan berorang kalam jahil, sembahyang sikatan kutuhan hana tinggal ni. Oh, tapi fikir kena si roh hidung. Oh, tapi fikir untung roh di mata. Yang kedua, yoga bangsa ada bahasa tanda kilap sebut mati. Yoga tiga ada harkat, ada ibadat di dalam hati. Fikir dino ada kesemua sampai mehmah hati masa. Asam gandum, asam golongan ketika asam meriam-meriam. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Allah hai hujun dengan odilai. Tadi belum pula. Allah itu sudah mati bila sembahyang 5 belum pula. Takut malam juga. Support mati suara. Sudah hilang termasuk hilang haru. Mana saya tolong malaikat siksa. Dengan selama kemang batang ki, kemang kade Allah senja. Jadi bilang dunia abek melalui akhlak tarele di umat manusia. Disebabkan dangkalnya akhlakul karimah di akhir zaman. Hadirin sidang talabar, Dewan Hakim yang mulia. Ingatlah kita kepada sahabat Nabi Umar bin Khattab yang beliau sebelum masuk Islam pernah mengubur anaknya hidup-hidup dan beliau menjadi sang pertama yang menghina dan membenci Nabi. Akan tetapi setelah beliau masuk Islam, perubahan drastis yang diperlihatkan bagaikan hitam dan putih. Salah tetap salah, benar tetap benar. Beliau menjadi sang pertama yang menolong dan menjaga Nabi ketika Nabi berdakwah. Hadirin sidang talabar, Dewan Hakim yang mana tepuk tangan? ada pun akhlakul karimah ialah pokok pertama dalam kehidupan kita. Maka janganlah mencari-cari alasan untuk tidak berakhlakul karimah, karena Allah sendiri telah mengutuskan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang patut kita teladani. Maka selama hayat masih dikandung badan, belajarlah ilmu agama dengan sebenar-benarnya dan perbaikilah akhlak yang mulia. Karena Islam diidentik dengan agama yang karimah. Nabi Muhammad membawa Islam suri tauladan sepanjang zaman. Hadirin sidang talabar, Dewan Hakim yang mulia. Maka seberat-berat apapun permasalahan kita, tidak akan pernah setara dengan permasalahan Nabi di ketika Nabi pertama kali membawa Islam, meningkatkan akhlakul karimah kaum jahiliyah.
dengan suka dan bangga melangkah menghadapi kejamnya jahiliyah, air mata darah yang bercucuran mengalir, zinaan yang terus berhujanan, tak pernah menghentikan langkah beliau dalam mensiarkan ajaran Islam. Tapi dengan akhlak beliau yang karimah, semua takluk padanya. Hadirin sidang talabah, dalam hati yang mulia. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Moga-moga bermanfaat bagi Al-Fakir sendiri dan seterusnya kepada hadirin yang dirahmati Allah. Tiada berguna ilmu setinggi langit, pangkat setinggi menara Eiffel, kalau akhlakul karimah yang dangkal bagaikan air sungai yang mengalir di ketika musim kemarau. Adanya Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.